On a new adventure. On a new adventure. On a new adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Op, dua lagi kita. Iya, apa kabar Mas Aan? Sehat Bang Op, lu gimana kabarnya Bang Op? Alhamdulillah baik. Temen-temen tuh, gimana kabarnya tuh? Iya, Pada nonton nggak? nonton dong. Cuman nih di episode kali ini kita mau review, apa ya review ya? Review sih. apa? Ya tadi habis ngeliat berita tentang bukan mantan artis juga lah ya. Iya, pokoknya ada di. Artis waktu gue SMP lah. Iya, bener. SMP mau ke SMA tuh ya, kelas 3 ya. Iya kali ya, SMP. Gue kelas 3 SMP waktu itu. Nah, kebetulan tokohnya itu yang menurut gue waktu itu tuh tokoh favorit gue juga tuh kan. Gitu. Karena dia lucu. Ininya apa ya, perannya sama nyeliputnya lucu dia. Kita baru nonton di ini ya, podcastnya Denny Sumargo ya. Denny Sumargo. Denny Sumargo, curhatnya Bang Denny. Nah kita apa interest ya sama apa namanya, sama pembahasannya, ceritanya dia, sama ceritanya dia, karena si Bang Aji Usman ini kita sebutnya Bang kali ya, kalau seumuran ya kan, seumuran nama lu. Bang Aji Usman ini pengalaman hidupnya bisa dibilang cukup apa ya, cukup lika-liku juga kali ya, karena sekarang lagi ada kerabatnya atau istrinya yang sakit sih, kayak gitu sih. Jadi kita mungkin bakalan nge-review apa sih? Ya kita lebih ke ini kali ya, sharing kali. Sharing ya, benar. Jadi apa sharing. yang dari insight lo sama insight gue, Iya. dari ngeliat apa ya, podcastnya si Denny Sumargo. Denny Sumargo betul. Apa Soalnya aja tuh- ilmu atau hikmah yang bisa diambil sih dari Yoi. situ. Karena backgroundnya nggak tahu ya, kalau gue sih Pan backgroundnya kontras ya. Maksud gue yang gue tahu dulu kan dia cukup hype tuh, Iya. bintang di beberapa sinetron sama layar lebar. Betul. Yang gue kagetin ternyata dia bukan kayak orang teater gitu Pan. Tapi menurut gue perannya tuh entah emang natural karena emang behave-nya ya jadi cocok ya sama perannya ya. Apa emang dia orang teater, gue pikir orang teater, ternyata enggak gitu. Nah terus lama nggak tahu kabarnya kan maksud gue, tapi itu sinetron yang Ini waktu Rasanya. Ini Rasanya itu Sama- booming banget. Jason siapa sih namanya? Alisa Subandono ya. Alisa Subandono sama Rifki Bauer. Rifki Bauer. Rifki Bauer. Rifki Bauer orang Bekasi. Kebetulan Bang Aji kayaknya orang Bekasi juga. Iya. Sama kayak siapa? Kayak kita ya. Nggak, sebenarnya emang kalau zaman-zaman waktu itu tuh kita tuh gue kayak interest sama artis kalau emang ternyata dia orang Bekasi. Oh gitu. Oh lu jadinya mainnya ini apa Iya. namanya? Wilayah, Wilayah, Yoi. bangga gitu. Ya, ada lokal pride-nya. Punya temen yang artis ya. Kan sering ketemu di Galaxy tuh ya kan, Iya. dia sering nongkrong di situ. Gue sering lihat di Kalimalang sih dulu Kalimalang ya. Zaman masih sekolah, dia juga masih sekolah juga. Ya bisa dibilang apa ya? Artis cilik kali dulu kali ya. Iya. Artis remaja kali ya. Karena kan sinetronnya juga waktu itu sinetron remaja. Yap. Dan sesuai sama maksudnya kelihatannya dulu sih waktu masih remaja kelihatannya emang orang berada ya. Glamor ya. Emang lumayan keren lah ibaratnya pada masa itu. Hidup nyetir mobil sendiri waktu Iya, masih sekolah itu. ya kan. Terus Lo mobilnya SMP SMA punya mobil tuh kayak udah pasti oke. iya, kurang lebih kayak gitu lah. Cuman kan Lebih lah gitu. pas denger podcastnya Bang Denny Sumargo ternyata ada musibah yang lagi menimpa Bang Aji Usman ini. Nah, Dalam sih itu kisahnya. itu kan maksudnya setelah kita lihat dari cerita itu, kan kita bisa narik kesimpulan ketika ada apa namanya kerabat kita yang sakit dan kita nggak punya uang untuk buat Betul. untuk apa ya ibaratnya Support gitu ya. ya untuk biaya rumah sakit lah istilahnya kayak gitu. Itu kan akhirnya dia cerita di situ. Nah kalau menurut lu gimana? Dari apa maksudnya secara garis besar lah cerita dari awal sampai akhirnya di
Jadi sebelumnya mungkin kita highlight dulu tuh buat teman-teman yang belum tahu nih beritanya itu. Jadi Aldi atau Aji Yusman ini tuh istrinya lahir tapi anaknya tuh meninggal. Istrinya hamil. Hamil ya. Nah istrinya hamil yang dimana anak itu udah meninggal selama 8 hari Pak. Di dalam Selama kandungan. 8 hari di dalam Ya, kandungan. totalnya ya. Jadi kayak buset deh. Kontras banget gitu Pak. Nah gue kalau pertanyaan tadi tuh yang Opan tanya tuh kalau itu mengarah ke gue gitu ya. Kalau gue jadi temennya ya berarti ya. Bingung gue. Iya sih. Bingung karena udah pasti biaya rumah sakit nggak mungkin murah. Kayak gitu. Udah pasti bukan gue satu-satunya yang akan support tuh pastinya. Nah cuman kalau kita lihat latar belakangnya Pan, ini bisa gue bilang ini laki ya, tough boy dia emang, tough man. Iya Bang. emang. Ini tangguh dia. Menurut gue tangguh maksudnya karena emang dia coba untuk selain dia punya anak ya Pan, emang karakternya kayaknya emang idealis ya. Ditambah dia juga tuh kan backgroundnya ternyata dari orang mampu Pan. Iya emang. Nah, emang orang berada lah. Sebenarnya gue barusan aja impress tuh, karena gue baru tahu Pan kalau dia tuh orang berada. Karena waktu itu kan ya kayak gue ngeliat dia anak mobil ya waktu itu. Iya betul. Karena dia artis, jadi menurut gue make sense. Anak klub kayaknya dia. Anak klub kan, nah, Terus ya dia beli mobil itu pakai uang sendiri kan, gue pikir gitu. mungkin ya. Kayak gitu, karena bayarannya kan lumayan orang Dan melintang kehidupannya sana sini. aman-aman aja ya. Aman-aman aja, Kelihatan. karena dia bukan sinetron underrated gitu ya kan. Itu sinetron yang booming saat Iya. itu. Bener. Iya, nah Ini rasanya. tiba-tiba ada berita yang gue bilang tragis ya, kan kematian kan. Iya. Tragis ya, udah mau meninggal mati tuh Bang di kandungan di perut 8 hari. 8 hari. Gils gue bilang. Dan kalau tadi katanya anaknya juga sempat sampai demam 40 derajat. Itu anak sebelumnya, anak yang Sebelumnya ya. ketiga nggak tahu ya, maksudnya ceritanya apa namanya, sakit atau kayak gimana sampai demam 40 hari. Itu maksudnya cobaan 40 derajat. 40 derajat. Itu kan udah step kan. Iya harusnya. Iya. Cuman katanya alhamdulillah nggak state katanya gitu. Dan sebelumnya dia juga banyak mengalami kejadian-kejadian nih, kayak misalkan orang tuanya meninggal. Itu dalamnya di situ. Dari tahun 2010 dari tahun 2010 bokapnya meninggal, terus nyokapnya meninggal tahun berapa itu pokoknya. Setelah Nyokapnya yang terakhir ya? setelah- Iya, setelah beberapa tahunan. Yang terakhir ini si anak keempatnya, Anak keempat. anak keempat apa anak ketiga gitu, meninggal di kandungan. Itu ceritanya di Denny Sumargo ya, cerita benar-benar cerita seorang bapak yang pengen berjuang buat keluarganya sih. Iya, struggling gitu. Struggling ya. Kalau perspektif gue gini Pan, gue sesimpel ini loh, kayak kadang kan ada ya sosok laki-laki nih tengil banget nih. Kadang kita ada rasa dongkol tuh Pan. Cuman once gue denger dia ternyata seorang bapak tuh, gue langsung kayak jiper tuh. Jiper ya literally. Gue tuh takut kalau kayak kesel atau apalagi sampai kasar gitu ya sama laki-laki ini yang ternyata udah ayah statusnya. Kayak gitu. Itu terbukti waktu pernah lah kayak ada konflik gitu. Itu gue sampai minta maaf Pan. Karena dia tuh gue tau dia orang udah ayah gitu statusnya kayak. Nah makanya gue di situ kayak ngeliat si Aldi ini. Si Aldi. Aldi ya? Aji Yusman ya? Aji Yusman ya? Aldi nama ininya. Oh iya. Nama di nikah rasanya. Bener. Aldi, Jason sama siapa Rifki Bawel tuh. Jono. Yono Jono. Soki. Ledre. Jadi kalau gue impress sama ininya dia sih, mentalnya. Maksud gue mental dan pola pikir ya. wah banget Pan. Soalnya kan dari orang yang mungkin lagi nikmatin banget dunia lah itu. Iya. Ya dengan latar belakang yang dia juga orang mampu, bahkan almarhumah ibunya tuh ternyata punya nama besar di sebuah asuransi karena polisnya tinggi kan gitu ya. Tiba-tiba harus kayak begini sekarang tuh shock terapi sih Pan. Iya. Shock terapi, maksud gua Ketika dia ada di atas sini kan tiba-tiba perjalanan berat itu nggak tahu ya Bang Ops. Kalau gua tuh mikir gini, pertama udah pasti final itu kehilangan seseorang itu kehilangan meninggal Pan. Iya. Dia kehilangan sepaket Pan. Maksudnya udah meninggal gitu ya. Iya. Bokapnya terus disusul nyokapnya, yang tragis anaknya kayak gitu. Dan yang maksud gua yang sama tragisnya adalah di saat seseorang itu kita harus ngeliat seseorang tuh realistis itu berat menurut gua. Misalnya kan ada orang yang kayak berusaha untuk nutupin deh gitu. Cuman kan manusia ada kapasitasnya gitu. Ada yang mungkin
stabil tuh, kuat tuh, dia nutupin kesedihannya gitu sampai final, sampai dia udah well lagi gitu kan, udah doing well. Tapi ada juga yang nggak kuat bunuh diri, dan terbukti ternyata si Aji Wisman ini sempat mau Pernah bunuh coba diri ya, kan, pernah mencoba. karena mungkin itu, gue nggak bilang common Pan, cuman rata-rata ya common sense gini, orang kalau udah bengong pasti tuh mikir kan. Iya. Kayak gitu, makanya kata gue, wah berarti kan itu masalahnya gede. Saking apa namanya? Beratnya. Saking berat isi kepala otak, kadang Iya. ada yang ingin mengambil jalan pintas. Kalian maksudnya gini, ada beberapa orang yang menyepelekan hal itu. Lo Ya, kok sampai betul, bunuh diri? betul. Ada pikiran gitu bunuh diri? Apa agama kan nggak menyarankan atau apa? Ya itu betul banget maksud Iya. gua. Itu betul banget. Cuman kadang ada apa ya, manusia yang menghadapi masalah sampai nggak kuat di titik nggak kuat gitu. Iya, iya. Di titik nggak kuat sampai dianya apa ya yang bisa gue lakuin kayak gini, Mentok gitu ya, Mentok, udah ketemu mentok. mentoknya. Maksud gue, buat gue beban terberat manusia itu ya kalau udah ketemu mentok. Iya. Mau apapun itu, ada yang mungkin mentok di saat lagi putus misalnya, atau ada yang kehilangan meninggal, atau ada yang bangkrut atau apa. Namanya mentok kayaknya semua yang dirasa tuh kayaknya serupa gitu. Kalau udah ketemu mentok pasti ujung-ujungnya suicide ujungnya. Nah, jadi mendadak awareness gue tinggi nih, untuk coba lebih aware ya kalau ngeliat orang sekitar gitu kali Pan. Maksudnya kita nggak tahu di balik strongnya dia, strugglingnya dia, Mentalnya dia gimana? se-bleeding itu ya gitu loh. Dan emang saat itu dia coba untuk keep stable tuh dengan idealisnya atau gengsinya. Emang dia tadi bilang dia gengsi kan, dia gengsinya tinggi. Buat gue nggak masalah, maksud gue setiap manusia punya batas gengsi. Tapi emang itu yang gue bilang tadi, di saat lu harus merubah hal yang normal menurut lu jadi enggak kan, itu berat gitu. Iya, kadang idealis makan diri lo sendiri ya. Iya, Kadang ya Mahal harganya. bukannya apa namanya? Idealis boleh, cuman kadang ada di titik dimana lo emang harus melakukan sesuatu yang bukan dengan jalan lu gitu. Iya. Tapi itu perlu gitu. Betul. Ya kan dia sampai buka donasi. Oh itu yang ya, at least, itu yang mau itu berat banget kan itu. at least diminta sama istrinya. Iya. Terus begitu dia buka donasi, ada beberapa netizen yang mempertanyakan, Iya. kenapa artis buka donasi, sedangkan nggak tahu backgroundnya ceritanya tuh kayak gimana kan? Dari pertanyaan normal sampai nyinyir lah tuh. Ya itu wajar, maksud gua netizen pun wajar, karena dia nggak tahu storynya, Yes. karena dia nggak tahu orangnya kayak gimana pas lagi bercerita, apakah dengan ngelihat ceritanya dia kita bisa menilai ini orang jujur atau enggak, ini beneran dalam keadaan terdesak atau enggak, kurang lebih itu kan sifat human being ini, sifat basic human ini, Iya. kita kan saling membantu betul, cuman kan keperluan membantunya ini sebatas apa? Iya. Sampai di mana? Urgentnya lu tuh sebatas gimana? Terus lu jujur apa enggak dengan keadaan lu kayak gitu? Dan gue lihat di podcastnya Bang Denny Sumargo, gue berani bilang itu si Bang Aji Wisman itu jujur ya dengan semua ceritanya. Ya kalau menurut perspektif gue, Iya. ya apa yang dia ceritain ini, ya menurut gue ya benar gitu. True story. True story. Dan ada juga pengalaman spiritualnya dia kan. Di situ yang bagaimana menghadapi masalah Betul. dan menyikapi yang berubah menjadi mendewasakannya pola pikir kita sebenarnya. Kadang pengalaman itu emang harus dilaluin sehingga kita bisa membentuk pola pikir yang lebih dewasa lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi proses titik baliknya ya. Pas lu tadi bahas soal itu tuh, spiritual itu. Iya. Ya kan manusia kan ada, ya mungkin ya setelah dewasa ada masing-masing titik baliknya yang bisa membuka pikiran kita bagaimana cara menyikapi hidup lah di dunia inilah, kurang lebih kayak gitu. Ya termasuk kayak ya karena si Aji Wisman ini cerita, gue jadinya si Denny Sumargo kan nyambung, karena kan Denny Sumargo juga pernah ada di titik ketika dia down banget kan, Rendahnya di titik rendahnya dia juga cerita. Gue nggak tahu ceritanya Denny Sumargo kayak gimana, cuman menurut gue Denny Sumargo orang yang mempunyai pola pikir yang kurang lebih sama lah sama gue. Jadi kita melihat dunia ini sebagai terbuka, kayak apa namanya, menyikapi dunia ini kayak gimana kita juga udah harus tahu. Jadi itu sebenarnya kadang kita harus apa ya, harus
mengalami titik balik itu kadang juga enggak. Kan orang dewasa itu beda-beda. Prosesnya Orang beda. orang proses orang beda-beda. Kadang ada yang pola pikirnya udah dari awal memang sudah bagus, menyikapi kayak gimana ada masalah bla 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 segala macam. Ada yang emang harus mencapai titik balik itu baru susah payah dulu. harus susah payah dulu, harus digenjot dulu kayak gimana. Itu karena gini ya. Jadi kenapa gue bilang itu berpengaruh sama pola pikir, karena ini akan apa ya? Akan terlihat begitu kita menghadapi masalah. Kalau menurut gue ya, itu akan apa namanya? Sikap kita dan pemikiran kita akan terlihat di situ. Begitu kita ada masalah, kita udah pernah mencapai titik terendah, dan itu kelihatan, oh, gue pernah menghadapi masalah lebih sulit dari ini. Jadi gue harus tough, karena itu pemicunya kurang lebih kayak gitu. Ada pelajaran itu. Ada pelajaran, ada apa ya? Ada pendewasaan seseorang lah, kurang lebih kayak gitu. Nah kalau mungkin ini lebih relate ke lu nih Pak, karena statusnya sama nih. Ayah. Punya anak ya kan. Itu ada juga pembahasan kan dia di situ. Bagaimana lu harus terlihat kuat di keluarga lu, apalagi di anak lu. Dan juga ada pembahasan sama Denny Sumargo, kenapa lu nggak lari, meninggalkan gitu ya? Kenapa lu ketika ya udah ya nyusahin nih gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya. Lah, gitu. Nyusahin gue nih, banyak kan orang yang kayak gitu. Jadi ibaratnya nggak mau menghadapi masalah, cuman dia berpikir ulang, kan bahasanya gini, itu ada legacy gue lah. Oke. Ya seorang anak, ya ibaratnya gue pernah ada di dunia ini, keturunan gue ada, yaitu anak gue kan. Itu yang dijaga bener, itu sih gue apa ya, gue setuju banget gitu masalahnya. Karena anak itu ya merupakan warisan kita. Yes. Pride and legacy. Bukan materi, bukan segala macam. Anak itu yang memang harus kita jaga. Soalnya apa ya, kalau kita udah punya anak tuh kayak ya udah, hidup kita tuh udah 100% tuh bukan buat diri sendiri. Iya, lebih banyak persentasenya ya buat ke anak. Apapun akan lu lakuin sampai dia ngomong, gue bakal Jual ginjal ya? Iya, ambil ginjal gue kata dia, biar anak gue bisa keluar dari perut ibunya pas dievakuasi lah ibaratnya dan dikuburkan dengan layak. Segitu lagi jatuhnya banget itu. Iya emang terdesak dan itu emang apa ya? Gue kalau jadi dia, gue bakal ngelakuin itu juga sih. Sama. Apapun bakal gue lakuin selama bukan merugikan orang ya, selama bukan yang halal lah ibaratnya, yang halal apapun akan gue lakuin sih. Kalau gue sampai di titik itu, dan itu ngerasain, gue bisa dari cerita dia gue bisa ngerasain apa yang dirasain gitu. Kalau udah yang masalah legacy ya, keluarga ya mana? Nggak tahu ya, gue kalau mungkin ya, soalnya pernah pengalaman juga kayak gue ketemu ada maling kan. Mungkin sebagian orang akan nganggapnya klise kali ya. Apa keluarga susah, anak gue lagi sakit gitu. Sebagian orang, beberapa orang mungkin akan tetap mukulin ya. Gue bisa nangis kali Pak. Kalau misalnya gue ngeliat itu masih dipukul gitu. Nggak tahu kenapa kayak buat gue itu bukan suatu yang biasa gitu. Maksud gue kayak ternyata gue sampai bisa mentolerin kriminal sekalipun kalau udah alasannya keluarga gitu. Atau alasan latar belakangnya karena faktor keluarganya gitu. Kecuali dia bunuh orang, buat gue itu udah no excuse. Cuman kalau kayak entah dia ngerampok atau apa, gue nggak menyarankan merampok, bukan. Cuman maksud gue kita nggak ada yang tahu ya batas mentoknya orang semana. Itu kan pasti nggak pakai pertimbangan juga tuh Pak. Udah mentok secara batiniah dan lahiriah lah. Jasmani rohaninya udah mentok udah gitu. Kayak gitu ya, tetap asas hukum ya. Cuman kan gue pribadi ternyata mentolerin sampai sejauh itu juga sih. Kayak gue kalau udah ada rampok, ada maling ya selama tidak membunuh orang, alasannya keluarga tuh kalau ngeliat masih dipukul tuh gue nyes gitu. Anjing. Ini yang gue bilang tadi Pak, gue kalau udah denger ada bad boy ya, kalau udah ayah tuh ya gue tetap begini gitu, kayak udah gitu. karena pasti nggak gampang gitu gedein anak tuh. Karena seorang laki-laki ya dilihat, ya kita sebagai laki-laki misalkan akan terlihat begitu kalian menikah, kalian punya anak,
itu akan terlihat bagaimana tanggung jawab kalian harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Tanggung jawab kalian tuh bukan cuman menafkahi ya. Iya. Bukan cuman itu maksud gua. Ya orang Lebih dari itu ya. orang kaya juga bisa, maksudnya cari uang sebanyak-banyaknya nggak pernah ada di rumah, ya dia tetap ngalir, bisa aja. Cuman kadang gini, lu nggak ngeliat, ya kalau gua ya, nggak tahu orang lain gitu. Gua nggak ngeliat muka anak gua aja, walaupun cuman apa aja. Ya berarti kayak gitu lah. Itu ada keterpuasan sendiri lah. Hiburan banget ya. Hiburan, bukan yang bukan obat stres. Ya. yang bukan bisa dinilai dengan uang. Yoi. Menurut gue kayak gitu. Ya bukan gue cuman menafkahi anak gue segala macam dengan uang. Nggak cukup sampai situ lah. Iya, ada kan batin yang harus terpenuhi. Walaupun lahiriah jasmani itu harus juga dipenuhi Dijaga, juga. iya. Ya karena kan memang selaras juga ya. Ya tanggung jawab lo harus lo penuhin, Keseimbangan hidup kebutuhan lah. segala macam kan. Itu juga harus dipenuhin. Cuman kalau lo udah punya anak dan beda lah, maksudnya rasanya kalau emang tanggung jawab lo kerja di luar kota, gitu lo punya anak ya udah kayak gue maunya di sini aja, maksudnya di deket anak gue aja kerjanya kayak gitu. Ya. Kurang lebih. Selama itu it works ya why not kan gitu. Kan nggak gampang juga buat kayak seseorang tuh berkarir yang dimana lingkungannya tuh keluarga gitu. Nggak meninggalkan jauh-jauh segala macam. Ya kadang kan kita kesempatan nggak ada yang tahu. Ya hidup juga pilihan, bener. Betul. Pilihan lo mau deket sama anak lo, apa lo mau, ya kan kayak gitu. Nggak serta-merta gue bilang kayak gini terus lo dari keluar kota mesti kerja di deket anak lo, enggak juga. Kadang kan Pilihan kan itu. kadang kan bisa ada lah, maksudnya kita sebagai manusia kita bisa mikir gimana solusinya, segala macam. Gue tuh terenyuh tuh kalau udah ngeliat, sorry ya, kuli atau tukang bakso, tapi lagi video call sama anak gitu. Mas gue yang bad boy tadi aja gue bisa senyes itu kan, apalagi kalau dikonversi ke kayak ya maaf ya yang kayak lagi susah gitu, struggling banget gitu kerjaannya kan kayak. Tapi sampai detik ini sih seingat gue hampir nggak pernah ngecengin kegiatan itu, sama kayak gue nggak pernah ngecengin apa ya sok-sokan dark joke kayak keluarga meninggal apa segala macem. Gue sampai sekarang sih buat gue kayak adalah batas norma di mana kayak gue harus tetap hargain manusia itu harus begitu gitu. Kayak gitu. Bukan gue nggak setuju dengan dark jokes, cuman kan standar lah. Kadang kita kan shock culture nih baru dapat begituan dilebay-lebayin aja gitu ya kan, padahal sedih gue tahu. Nggak punya bapak gitu-gitu ya. Makanya pas ngeliat Aji Usman ini kan, anjir gue tau ini orang kan kocak kan. Iya. Kayak gitu. Ya anggaplah kayak mungkin apple to apple-nya pas tahu anaknya Komeng meninggal waktu itu. Kan jarang liat Komeng renung kan. Tapi kan pas ini kehilangan, itu aja masih bisa ngelucu tuh si Komeng. Karena ada orang pernah bilang yang kehilangan yang paling sakit dan susah dilupakan itu bukan kehilangan orang tua, kehilangan anak. Karena yang di pikiran kita, gue bakal meninggal sebelum anak gue meninggal. Jadi tuh kata apa? Gue nggak tahu ya, maksudnya ada beberapa orang yang bilang itu rasanya gokil, lebih dari orang tua lo meninggal. Mungkin secara logikanya gini kali Pak, kalau orang tua kan jedanya mungkin jauh banget di atas kita, jadi kayak ya udah. Lu udah prepare, udah menua kan? Iya, udah persiapan. Kalau orang tua gue akan meninggal misalkan sekian, yang maksudnya kita nggak tahu, maksudnya Ya, cuma kan menua, ya kan menua kan gitu. Cuman kalau anak kan udah suddenly ya, maksudnya tiba-tiba gitu. Bener. Tiba-tiba lo kaget aja gitu dan lebih shock aja jadi. Iya. Kayak gitu. Makanya dalam banget anjir sampai ya ini konten jadi berat ya, karena emang beritanya menurut gue ini duka dan tragis Pak. Iya. Gitu loh, almarhum anaknya Aji Usman ini kan harus 8 hari ya baru keluar. Lu bayangin coba lu tidur sama jenazah anak lo 8 hari. Makan, tidur, sholat. Itu buset deh, gue di luar ini gue tuh udah Pokoknya kalau mau tahu lengkapnya silakan tontonnya podcastnya Bang Denny Sumargo ya. Yang maksudnya cerita lengkapnya di situ, kita cuman mereview tentang kehidupannya lah, dan secara menggaris besar kehidupan juga di masyarakat juga. Sekalian kurang lebih kayak gimana ya kan. Sekalian sounding, mungkin teman-teman kalau ada yang lagi ada kelebihan rezeki, Aji Usman lagi open donate tuh. Udah ditutup sekarang kan? Udah ya? Udah ditutup. Oh, ya,
mungkin kita bisa bantu doain kali ya. Iya. Kayak gitu. Ya mungkin ada juga yang apa namanya? Kali aja rumah lu dekat sama dia gitu, lu bisa apa gitu kan. Yang lagi ada masalah gimana ya? Maksudnya kadang masalah emang perlu diceritakan, cuman bukan masalah rumah tangga yang aneh-aneh juga ya. Maksudnya kadang masalah sakit apa segala macam kita perlu sharing juga mungkin. Kadang ada advice yang bisa kita ambil dari orang-orang terdekat kita ya, kayak orang tua atau misalkan teman atau siapapun itu. Ya orang juga ya mungkin karena si Haji Usman ini laki-laki ya kan, tipikal laki-laki ini kan selalu gue mau nyelesain masalah gue sendiri karena gue laki-laki kan gitu. Tipikal laki-laki tuh ya gengsi lah bener. Ya, manusiawi lah. Manusiawi lah. Maksudnya gue bisa kok, gue bisa. Ternyata pada di titik mengorbankan gengsi sama mengorbankan ternyata keluarga lu nggak bisa nih kalau lu kayak gini terus. Berat. Jadi mungkin buat lu yang udah tahu terus ada yang nyinyir kan lebih dijaga lagi ya stepnya karena nggak gampang loh buat seorang yang udah survive di gengsinya buat kayak minta air minum juga berat sih menurut gue. Gue pernah ngeliat tuh temen gue kering bibirnya tuh saking gengsinya minta aqua doang. Anjir lagi naik gunung. Masih gengsi juga minta air. Ini juga ngomongin soal nyokapnya kan, itu lebih dalam juga ngomongin nyokapnya. Gimana dia orang yang paling dekat sama dia katanya masih belum terima lah pada saat itu. Cuman kan ada perjalanan spiritual segala macam, bagaimana dia bisa mengikhlaskan kemudian hari ternyata kayak gini. Jadi mungkin kisahnya Haji Usman cukup lengkap ya buat teman-teman yang mungkin ya lagi bertanya-tanya soal apa sih titik balik apa seseorang, sih hidayah seseorang. Ya, hidayah, pendewasaan pikiran, mental juga, sama gimana sih cara menyikapi soalnya. Iya, soalnya kalau ada masalah nih yang dibutuhkan tuh bukan cuma duit sebenarnya. Mental juga harus kita jaga karena mental ini yang bisa mempengaruhi masalah tersebut kan. Kadang kan di keluarga juga gue nggak butuh duit lo, misalkan ya gue butuh lo dijaga, lo di sini aja buat ngejaga apa kurang lebih kayak gitu. Iya Pan, jadi mungkin itu pelajaran untuk gue sih pelajaran gue malam ini ya ada hikmah di balik banyak. Ada hikmah di balik obrolan Bang Denny Sumargo sama Bang Haji Usman yang kita ambil dan kita sharing juga di sini buat teman-teman gimana cara menghadapi masalah, gimana cara menghadapi hidup, pendewasaan kita ke depannya kayak gimana. Ya yang masih muda alhamdulillah kalau misalkan sudah berpikiran bisa terbuka atau misalkan pola pikirnya sudah terbentuk lah kurang lebih, alhamdulillah kayak gitu sih ya. Betul kan, berusaha untuk nggak mudah ngejudge ya karena kan mau ada yang tampangnya tengil kayak apa kayak segala macam itu nggak semua tuh kayak praktis yang mungkin kita pikirin karena belum kenal ya gitu. Jadi lebih hati-hati lah mas gue, sedihnya orang tuh jangan lu generalin gitu. Jangan lu spesialin itu, sedihnya orang tuh lu general aja gitu. Sedih mah semua sama sedih, cuman kan kalau kita beneran tuh berusaha untuk nggak langit di atas langit ya kan. Karena buat gue pelajaran hidup tuh dari mana aja ya, termasuk malam ini sih kayak gue denger Haji Usman berat gitu, kayak ini pelajaran berharga sih yang gue denger barusan. Itu aja kali kan malam ini ya. Mudah-mudahan banyak hikmah lah yang bisa diambil dari obrolan kita juga. Ya, kalau yang penasaran sama videonya langsung aja ke Denny Sumargo, keren Bang Denny Sumargo. Gue kayaknya jadi lebih sering nonton podcast Bang Denny Sumargo nih. Geser ya. Atau abis ngomong Deddy Corbuzier. Jangan disebut. Jangan disebut dong. Kan nggak enak. Yang penting keep support each other lah pokoknya. Kayak gitu. Keep support juga buat Dua Sotoy dong. Nah, supaya ya minimal bisa eksis lah. Minimal bisa bantu lu juga kalau sampai. Minimal bisa umroh. Nikah dulu. Amin. Baru umroh. Iya. Jadi bareng bini. Iyalah. Oke, jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe juga dan nyalakan tombol notifikasinya. Belanja juga Huture. Enggak ada. Oke, Hutur. Lah iya. Oke, kalau gitu gue Riang. Gue Opan. See you on next episode. Thank you. Dua Sotoy. Adios. Adios.